Bandara Soekarno-Hatta sebagai bandara utama Indonesia ini merupakan hasil rancangan arsitek terkenal asal Prancis, Paul Andre. Dia jugalah yang telah mendesain Bandara Udara Internasional Charles de Gaulle Paris, Prancis. Melalui tangan dinginnya, Bandara Internasional Soekarno-Hatta mengusung konsep arsitektur lokal dengan kebun tropis di antara lounge dan tempat tunggunya. Sebelumnya, Bandara Soekarno-Hatta dibangun untuk menggantikan Bandara Internasional Komersil pertama Indonesia, Bandara Kemayoran. Bandara Kemayoran dibangun pada tahun 1940 dan pesawat DC-3 Dakota milik perusahaan penerbangan Hindia Belanda menjadi pesawat pertama yang mendarat di sana. Pada tahun 1985, Bandara Internasional Soekarno-Hatta mulai diresmikan sebagai bandara utama Indonesia setelah Bandara Kemayoran Jakarta dinonaktifkan pada tahun 1985. Penonaktifan Bandara Kemayoran ini dikarenakan posisi yang begitu dekat dengan basis militer Indonesia di Bandara Halim Perdana Kusuma. Lokasi bandara pengangkut penumpang sebaiknya memang menjauh dari basis militer. Maka dipilihlah Cengkareng, Tangerang, Banten yang jauh dari Bandara Halim Perdana Kusuma sebagai lokasi penggantinya. Pada tahun 1975 hingga tahun 1981, proses pembangunan Bandara Internasional Soekarno-Hatta mulailah dilakukan dengan rancangan pembangunan 3 landasan pacu, jalan aspal, 3 bangunan terminal internasional, 3 terminal domestik, dan 1 terminal haji di Bandara Soekarno-Hatta. Melansir dari Wikipedia, untuk mendirikan Bandara Udara Utama Indonesia yang megah ini dibutuhkan tak kurang dari 465 juta US dollar. Biaya tersebut pun masih belum termasuk anggaran pembangunan apron yang memakan biaya hingga 216 juta US dollar. Kalau dikalkulasikan, awal mula dibangunnya Bandara Internasional Soekarno-Hatta membutuhkan uang kurang lebih 681 juta US dollar dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika saat itu sebesar 970 rupiah. Sebelum memakai nama Bandara Udara Soekarno-Hatta, proyek bandara utama Indonesia ini diberi nama Jakarta International Airport Cengkareng. Kemudian, nama 2 tokoh proklamator besar Indonesia sekaligus Bapak Presiden dan Wakil Presiden pertama Indonesia, Soekarno-Hatta, dipilih sebagai nama Bandara Utama Indonesia. Kini, Bandara Soekarno-Hatta telah dilengkapi dengan Automatic People Mover System atau SkyTrain. SkyTrain merupakan kereta yang memiliki bentuk mirip kereta ringan atau light rail transit, tapi memiliki sistem otomatis sehingga tidak perlu ada masinis untuk mengendalikannya. Sistem ini sendiri merupakan sistem yang baru diterapkan Indonesia. Bisa dibilang SkyTrain Bandara Soekarno-Hatta adalah SkyTrain pertama di Indonesia. Namun, saat ini SkyTrain Bandara Soekarno-Hatta baru melayani perpindahan penumpang dari Terminal 2 ke Terminal 3 maupun sebaliknya. Selain SkyTrain, fasilitas lain yang dibangun untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung bandara adalah dengan adanya kereta bandara. KA Bandara Soekarno-Hatta memiliki rute sepanjang 37,6 km dan melayani rute Stasiun Manggarai, Stasiun Sudirman, Stasiun Duri, Stasiun Batu Ceper, Stasiun Bandara Soekarno-Hatta dengan jarak tempuh 55 menit. Untuk mendukung operasi KA Bandara Soekarno-Hatta, stasiun ini dilengkapi fasilitas ramah disabilitas seperti rem, winding block, lift, dan eskalator. Lalu dilengkapi dengan vending machine, tapping gate, komersial area, toilet, hingga musola. Khusus stasiun Bandara Soekarno-Hatta juga dilengkapi public hall atau waiting lounge. Nah, itu dia sejarah Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari masa ke masa.